Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Bertemu lagi dengan kami tim kurikulum yang masih akan berbagi berkaitan dengan penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, pada video pembelajaran yang kemarin kami sudah membagikan bagaimana cara membuat topik agar nanti konten-konten yang ada di Google Classroom Bapak Ibu bisa lebih tertata dengan rapi. Nah, untuk video kali ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana nanti kita akan membuat daftar hadir di dalam Google Classroom. Jadi nanti daftar hadir ini kita akan masukkan pada topik di daftar hadir yang kemarin sudah kita buat. Nah, apa gunanya daftar hadir ini Bapak Ibu? Jadi selain nanti anak itu mengisi daftar hadir di guru BK, tentu dari Bapak Ibu membutuhkan daftar hadir untuk kelasnya masing-masing. Jadi tidak ada salahnya kita membuat daftar hadir lagi. Sebenarnya singkat saja. Yang penting anak sudah absen di situ gitu ya. Sudah melakukan presensi di situ, itu menunjukkan bahwa anak itu sudah hadir di sana. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita pertama harus kita buka dulu Google Classroom yang Bapak Ibu miliki. Sebentar. Oke. Nah, kalau sudah masuk di Google Classroom, silakan Bapak Ibu pilih kelas yang kemarin kita sudah memasukkan, kita sudah membuat topiknya. Kita pilih kelas, kemarin kita buat di topiknya di tugas kelas. Nah, ini tampilan kemarin nih. Daftar hadir ada materi. Nah, sekarang kita akan mengisi daftar hadir dengan daftar hadir harian. Cara seperti apa? Kita pilih buat di sini. Kemudian kita pilih pertanyaan. Nah, di pertanyaan kita berikan judul, misalnya daftar, kita huruf kecil lagi, daftar hadir. Misalnya kita berikan tanggal hari Senin, karena ini saya buatnya untuk besok, kita beri tanggal Senin 27 Juli 2020. Nah, kemudian di pilihan ini kita pilih yang pilihan ganda. Nah, untuk petunjuk opsinya kita isi, ini pertanyaannya. Misalnya kita berikan yang mudah saja, isilah sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Nah, kemudian nanti anak bisa memilih opsinya. Kita berikan hadir, kemudian anak izin, atau anaknya sakit. Cukup 3 saja, nanti anak tinggal memilih kondisi anak. Nah, kemudian kita akan ke pengaturan. Kalau ini sudah selesai, kita akan ke pengaturan. Kita akan berikan di kelas mana. Misalnya kita berikan di kelas ini, satu kelas, kemudian semua siswa bisa melihatnya. Nah, untuk poinnya, Bapak Ibu, karena ini kita tidak mengambil nilai, kita hanya mengecek kehadiran anak didik kita, maka tidak usah kita nilai. Nah, kemudian untuk tenggat waktu ini apa? Tenggat waktu ini adalah kita akan mengatur jam berapa anak itu batas untuk mengisinya. Nah, jadi terkadang Bapak Ibu itu misalnya dalam pembelajaran nyata Bapak Ibu itu kadang memberikan dispensasi anak masuk kelas misalnya 30 menit. Nah, ini juga sama sebenarnya. Tenggang waktu ini batas anak itu bisa melakukan presensi. Jadi kalau mungkin sudah terlambat, nanti anak itu dihitung tidak hadir gitu nggih. Nah, misalnya kita beri 27 Juli, waktunya berapa? Karena besok saya mulai pembelajaran itu jam 8, maka saya akan memberikan anak itu batas waktu 15 menit. Ya, jam 8 lebih 15 menit, saya sudah tidak bisa mengakses daftar hadir yang sudah saya buat seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk memasukkan daftar hadir ini pada topik yang kemarin
sudah kita buat, maka silakan pilih topik di sini. Nah, kita akan memasukkan di topik daftar hadir. Jadi nanti daftar hadir ini ada di topik daftar hadir. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di sana. Kemudian siswa tidak dapat melihat tinggal tadi maksudnya apa? Jadi nanti siswa bisa melihat semua isian dari anak. Nah, kita pilih aja tidak usah. Ya, jadi tidak bisa melihat, yang hanya bisa melihat adalah kita. Nah, kemudian untuk mengesernya, untuk memberikan daftar ini ke anak, kita jadwalkan saja. Nah, jadwal caranya seperti apa? Di paling pojok ini. Jadi jangan langsung Bapak Ibu tanyakan, tapi kita berikan jadwal. Karena ini saya membuatnya malam hari dan ini daftar untuk besok, maka saya jadwalkan. Nah, di jadwal ini berarti tugas ini akan masuk ke kelas, akan masuk di HP anak-anak itu kapan? Nah, kita bisa memberikan jadwalnya. Saya berikan 27 Juli, berarti besok jamnya berapa. Nah, ini itu kita mau mengatur jam berapa, anak itu bisa mengakses daftar hadir ini, bisa mengisi. Kalau misalnya saya mulai pembelajaran jam 8, maka saya berikan waktu misalnya jam 7, jam 7 10 menit lah. Jadi jam 7 50 menit. Jadi jam 8 kurang 10 anak-anak sudah bisa mengisi daftar hadir sebelum nanti mengikuti kelas saya. Jadwalkan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi daftar hadir yang sudah kita buat tadi sudah masuk di folder, di topik daftar hadir. Nah, anak nanti tinggal mengklik di sana, nanti sudah bisa langsung mengisi. Nah, jika kita akan membuat daftar hadir yang berikutnya, jadi kita tidak usah tiap hari buat, tapi cukup sekali. Misalnya kita ada waktu longgar, kita bisa juga Bapak Ibu kita buat daftar hadir. Buat di sini misalnya kita akan menggunakan daftar hadir yang tadi kita buat untuk daftar hadir minggu depan misalnya. Caranya seperti apa? Nih, buat kita gunakan kembali postingan, kita pilih kelas yang tadi kita sudah buatnya di mana, kita buatnya di kelas ini. Nah, nih daftar hadir Senin ini kita akan gunakan lagi. Kita akan gunakan kembali. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tapi kita akan ganti judulnya sekarang. Bukan tanggal 27, tapi untuk minggu depan itu tanggal Senin 3, tanggal 3. Berarti kita berikan di sini Senin 3 Agustus 2020. Masih sama isiannya. Nah, yang membedakan di sini nanti. Batas waktunya kita atur lagi. Karena ini untuk Senin, maka kita berikan di hari Senin. Jamnya masih sama. Kita nanti memberikan waktu dispensasi 15 menit untuk anak bisa mengakses. Topiknya di daftar hadir. Nah, untuk jadwalnya, karena ini untuk hari Senin di 2 minggu ke depan, maka kita jadwalkan di hari Senin tanggal 3 Agustus, kita waktunya jam 7.50 dan kita jadwalkan. Oke, sudah selesai. Jadi kita cukup sekali duduk ini sudah bisa membuat daftar hadir untuk 2 kali pertemuan. Mau tambah lagi bisa, tinggal tambahkan sama gunakan postingan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali duduk Bapak Ibu sudah bisa membuat daftar hadir untuk satu kelas ini 2 pertemuan. Cukup mudah, cukup singkat. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurusi daftar hadir. Ada waktu longgar, silakan dibuat daftar hadirnya. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami untuk berbagi informasi berkaitan dengan pembuatan daftar hadir di Google Classroom. Nah, untuk video berikutnya nanti akan kami sampaikan bagaimana cara mengolah daftar hadir itu agar menjadi dokumen yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai dokumen pembelajaran. Terima kasih dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.